Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai perjuangan hidup kita. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalian diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan harta sejati kepadamu? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak mungkin mengabdi dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon." Semua itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Kalian membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan tadi kita mendengar Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita diajak untuk melakukan hal yang kecil dengan cinta yang besar kepada Allah. Daripada kita melakukan hal-hal yang besar, tapi supaya kita dipuji dan dilihat orang. Atau kita melakukan hal-hal yang besar dengan muka yang bersungut-sungut. Kita dipanggil untuk memberikan seluruh hidup kita untuk mengabdi kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia menawarkan kemegahan dunia. Allah menawarkan kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Maka mari saudara-saudariku, hidup di dunia ini cuma mampir sejenak. Maka mari kita cari kehidupan kekal yang tidak berakhir. Kita berjuang untuk hidup menurut apa yang diperintahkan Allah dari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, orang tidak dapat mengabdi dua tuan sekaligus. Maka mari kita berjuang untuk selalu taat pada perintah Allah, melakukan itu dengan setia. Kita harus jauh lebih takut pada Allah daripada kepada manusia. Kita mohon kuasa Roh Kudus untuk membantu kita, agar dalam situasi apapun kita tetap berjuang untuk mengasihi Allah dalam setiap tugas yang Ia percayakan kepada kita. Hanya Allah dalam kehidupan kita. Manusia mampu melenyapkan hidup kita, tapi Allah akan menghidupkan kita dalam keabadian. Mari Bapak, Ibu, kita hanya mengabdi Allah dalam hidup kita. Kita berjuang untuk memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan.
Dan kita berjuang untuk setia menjadi seorang suami, istri, anak-anak, orang tua, setia menjadi biarawan, biarawati, setia hanya kepada Allah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Engkau jamah mereka satu persatu. Engkau berikan mereka rahmat kesabaran. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Kalau boleh Tuhan, Engkau berikan mereka semua rahmat kesembuhan. Tuhan, berkatilah juga orang-orang yang mendampingi orang sakit dengan rahmat kesabaran dan kesehatan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.